Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai business plan, goal setting, leadership, teamwork, dan negosiasi. Pertama-tama, perkenalan lebih dahulu. Perkenalkan nama saya Alif Marufi Nurian. Nama saya Muhammad Davo Perdana. Nama saya David Arya Wisesa. Nama saya Wira Al-Hafsi. Dan saya Ahmad Fahri Haikal. Langsung aja kita mulai. Oke, untuk pertama bisnis plan. Rencana bisnis atau business plan adalah suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Dalam bisnis plan biasanya berisi strategi pemasaran dan jumlah bisnis secara detail. Cara membuat bisnis plan diantaranya: pertama, melakukan analisis persaingan dari riset pasar sebelum membuat bisnis plan. Kedua, tentukan tujuan dari bisnis Anda secara jelas. Ketiga, menentukan target bisnis plan yang akan dibuat. Keempat, memiliki bukti dan referensi dalam bisnis plan. Lalu yang terakhir, jelaskan isi bisnis plan secara rinci, urut, dan realistis. Lalu ada yang namanya di dalam bisnis plan itu ada eksekutif summary perusahaan, deskripsi perusahaan, produk atau layanan, analisis pasar, strategi pemasaran, dan budget. Lalu, manfaat dari bisnis plan diantaranya membantu dalam mengambil keputusan, membantu mendapatkan investor lebih banyak, dan mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Lalu slide selanjutnya akan dialihkan pada rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu ada di goal setting. Untuk definisinya, goal setting adalah kegiatan untuk menentukan tujuan dan merangkai strategi untuk mencapai tujuan tersebut dari serangkaian aktivitas yang dilakukan. Nah, manfaat goal setting itu sendiri dalam melakukan sebuah aktivitas itu sebagai sarana untuk memandu diri kita dalam melakukan aktivitas tersebut dan membantu kita untuk memahami kinerja kita tersendiri. Nah, dalam bisnis sendiri, goal setting juga dibutuhkan, bahkan penting agar kita sebagai pelaku bisnis dapat mengetahui apa saja tahapan yang harus dilakukan dan untuk mencapai tujuan kita dalam berbisnis. Dalam bisnis ada beberapa tips untuk mengatur atau men-set goal setting itu sendiri. Nah, tips pertama adalah goal setting dalam bisnis itu harus dapat diukur secara jelas dalam bentuk angka atau maupun data kuantitatif. Yang kedua, goal setting dalam bisnis harus dapat dicapai atau realistis. Terus goal setting dalam bisnis memiliki jangka waktu yang jelas dan goal setting harus bersifat spesifik. Contoh goal setting dalam bisnis adalah perusahaan atau bisnis pisang jontor akan membuka total 50 cabang di Pulau Jawa dalam jangka waktu 2 tahun. Atau contoh lainnya, penjualan pisang jontor akan meningkat sebanyak 20% pada akhir tahun. Selanjutnya saya akan membawa materi leadership. Leadership atau kepemimpinan merupakan tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Dalam Sonsburg tahun 1995, kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Leader tentunya berbeda dengan manajer. Salah satu perbedaannya antara leader dan manajer adalah di mana leader itu lebih berorientasi kepada orang, sementara manajer berorientasi ke tugas-tugas atau pekerjaan. Oleh karena itu, keterampilan leader akan lebih banyak diarahkan pada bagaimana mempengaruhi orang lain, memotivasi, menginspirasi, membaca bahasa tubuh, mendengar,
komunikasi efektif, berempati, persuasi, dan keterampilan soft skill lainnya. Sementara, keterampilan atau skill seorang manajer lebih banyak mengarah pada merencanakan, mengendalikan, mengontrol, mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dalam sebuah organisasi. Lalu gaya kepemimpinan situasional terbagi menjadi 4. Ada directing, coaching, supporting, delegating. Directing adalah gaya kepemimpinan yang tepat untuk digunakan pada saat seorang leader dihadapkan pada tugas yang rumit, sedangkan staf belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk mengerjakan tugas tersebut. Atau apabila digunakan bila tim yang ada berada pada tekanan waktu untuk menyelesaikan tugas tertentu. Selanjutnya ada coaching, di mana seorang pemimpin menilai bawahannya sebagai pribadi yang memiliki potensi besar untuk dapat berkembang dan mencapai hasil terbaik. Mereka dilibatkan pengambilan keputusan sesuai porsi mereka masing-masing, sehingga diharapkan dalam kapasitasnya mereka dapat menjadi lebih mandiri dan mampu mengemban tugas atau jawab yang lebih besar. Selanjutnya ada supporting. Gaya supporting ini digunakan apabila karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang dekat dengan pimpinan. Yang terakhir ada delegating. Gaya delegating akan berjalan baik bila bawahan telah memenuhi sepenuhnya paham dan efisien dalam kinerja tugas dan dapat melepaskan mereka menjalankan tugas sendiri. Dalam situasi seperti ini, pimpinan tetap memantau agar standar yang dituntut tetap terpelihara. Selanjutnya ada level-level pemimpin. Yang pertama ada pemimpin level 1 atau level posisi, di mana orang lain mengikuti karena keharusan. Biasanya pemimpin-pemimpin seperti ini itu memimpin dengan mengandalkan jabatan dan mengandalkan prosedur dan peraturan. Minusnya mereka kan kehilangan tim. Selanjutnya ada pemimpin level 2, yaitu level permisi, di mana orang lain mengikuti karena ingin. Di sini pemimpin level 2 itu mulai dipercaya oleh bawahan dan bisa lebih menikmati pekerjaannya. Selanjutnya ada pemimpin level 3 atau level produktivitas, di mana orang lain mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk organisasi. Di mana pemimpin level 3 ini orang-orang sudah mempercayai sang pemimpin, di mana pemimpin ini juga banyak memecahkan masalah. Selanjutnya yang terakhir atau pemimpin yang ultimate itu level mengembangkan orang lain, di mana orang mengikuti Anda karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Di sini pemimpin ini sangat berbeda dengan pemimpin lainnya. Dengan mengembangkan orang lain, bisa dipastikan pemimpin ini terus berkembang dan perkembangan akan terus terjadi. Begitu saja dari materi leadership. Selanjutnya adalah teamwork. Secara definisi, teamwork atau dalam bahasa Indonesianya adalah tim kerja. Bahasa sederhananya tim yang melakukan kerja bersama atau tim yang sedang bekerja sama. Tetapi adapun beberapa ahli yang berpendapat mengenai arti dari teamwork atau tim kerja. Menurut Kirkman dan Safiro dalam AMOT 2009, tim kerja adalah sekelompok karyawan yang menyelesaikan tugas, membuat rencana, membuat keputusan kerja, dan mengatur untuk memecahkan masalah. Yang kedua, teamwork atau tim kerja merupakan strategi bisnis yang dapat meningkatkan kinerja individu dan organisasi meskipun membutuhkan waktu yang lama. Menurut Ingram. Yang ketiga, tim kerja itu terdiri dari 2 orang atau lebih yang melakukan tugas-tugas organisasi terkait, memiliki tujuan yang sama, berinteraksi secara sosial, dan menghormati serta mempertahankan batasan-batasan yang ada, menurut Kozlowski dan Bell. Selanjutnya, tujuan terbentuknya tim kerja, yaitu menyatukan tujuan, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, fungsi dari tim kerja. Teamwork atau tim kerja merupakan media yang bagus dalam menggabungkan berbagai talenta dan pemikiran. Diharapkan dengan
keberagaman tersebut dapat memberikan solusi yang inovatif dan bisa lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah masalah dan menggapai tujuan yang diinginkan bersama. Selain itu, teamwork juga secara tidak langsung bisa membantu mendisiplinkan para anggota yang terlibat dalam sebuah kerjasama tim. Manfaat teamwork yaitu lebih meningkatkan efisiensi kerja. Semakin banyak kepala, semakin banyak ide yang muncul, beban kerja yang dipikul semakin ringan, saling bahu-membahu di masa-masa sulit, dan memajukan perusahaan atau tim yang bekerja. Dan yang terakhir adalah implementasi dari teamwork. Contoh implementasi dari teamwork adalah di saat kelompok kami diberikan sebuah tugas, membuat sebuah business plan dan tugas UAS, kami saling memberikan bagian untuk dikerjakan masing-masing, sehingga pengerjaannya lebih cepat dan efisien. Sekian dari teamwork, selanjut negosiasi. Ya, yang terakhir ada negosiasi. Sebagai seorang entrepreneur, kemampuan dalam presentasi dan negosiasi merupakan hal penting karena dari kemampuan itulah seorang investor bisa tertarik dengan penawaran kita. Meskipun terdengar sederhana, banyak hal dan tahapan yang perlu diperhatikan dalam proses presentasi dan negosiasi. Presentasi dan negosiasi harus diungkapkan secara profesional, karena sikap juga perlu diperhatikan dalam presentasi dan negosiasi. Jika sikap tidak disukai, maka investor bisa hilang ketertarikan dengan penawaran. Oleh karena itu, penawaran perlu dilakukan secara profesional. Proses penawaran inilah yang disebut dengan pitching to investor, yaitu proses di mana kita menunjukkan bisnis plan kepada investor yang bertujuan untuk mendapat pendanaan dari investor. Namun, teknik negosiasi akan berperan sangat penting dalam sesi pembagian laba dan pembagian kerugian. Negosiasi sangat penting dalam sesi ini karena terkadang investor tidak langsung setuju atas pembagian laba dan kerugian yang kita usulkan. Atau yang lebih beratnya di mana investor bertegas atas usulan dari mereka. Di situasi seperti ini kita perlu tetap bersikap profesional dengan memberikan penawaran yang adil secara sopan dan perlahan sehingga bisa mencapai kesepakatan yang adil, di mana kedua pihak bisa menyetujui keputusan. Dalam proses pitching to investor, negosiasi bisa menjadi lebih rumit. Situasi seperti di mana misalkan sebuah kelompok bisnis mengeluarkan usulan penawaran yang sudah mencapai titik bertahan atau yang disebut resistance point, dan investor juga sudah mencapai titik tersebut. Keduanya perlu mempunyai penyelesaian di mana kesepakatan sudah mencapai area penyelesaian atau yang disebut settlement range. Di situasi seperti itulah kita perlu bernegosiasi. Hal yang penting dalam bernegosiasi yaitu kita perlu memiliki alasan yang kuat dan masuk akal untuk bisa meyakinkan investor atas penawaran kita. Tanpa adanya alasan itu, kita juga tidak punya alasan untuk meminta bagian. Oleh karena itu, sebelum bernegosiasi, penting bagi kita untuk memiliki alasan yang kuat atas permintaan tersebut. Lalu terakhir, dalam bernegosiasi, penting juga bagi kita untuk bisa membaca bahasa tubuh investor. Berikut bahasa-bahasa tubuhnya. Yang pertama, meletakkan jari ke bibir, dengan bibir bawah menonjol. Bahasa tubuh tersebut menunjukkan bahwa lawan bicara sedang mempertimbangkan atas penawaran kita. Yang kedua ada tangan menyilang, yang yaitu mengindikasikan sikap bertahan diri, yang bisa berarti investor kurang setuju atas penawaran kita. Yang ketiga ada mata terbuka lebar dan alis naik, yang menunjukkan rasa kaget atau terkejut atas hal yang di luar dugaan. Keempat ada menatap hal lain selain pembicara, yang menandakan bahwa investor tidak tertarik atas penawaran atau usulan dari kita. Dan terakhir ada menggigit bibir atau menurunkan alis, yang bisa menandakan bahwa investor merasa ragu atas penawaran atau usul dari kita. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.